Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasda'an ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Gaib Cirebon 32 dan alhamdulillah kita ditemani saudara-saudara kita Mas Dadang sama Pak Asrori, alhamdulillah sudah hadir, dan sama Pak Ahmad juga, alhamdulillah diberi kesehatan dan bisa hadir lagi di channel kami. Dan semoga saja saudara-saudara kita yang melihat juga jangan bosan-bosan, gitu teman. Ya, semoga saja selalu sehat secara jasmani dan rohani. Amin, amin. Dan kita juga tanpa dorongan saudaraku yang melihat, ya nggak bakalan subscribe-nya sampai 2000 ya. Ya. Karena berkat dorongannya saudara kita Terima yang kasih. melihat juga, saya juga sangat terima kasih banget atas dukungannya ya. atas dukungannya. Itu dah Mas. Ya. Jadi ini konten ini insya Allah ya itu tentang keikhlasan lah. Insya Allah ya. Ya. Apa yang kita hadirkan, dan kita juga tetap izin dari guru kami juga tidak asal dengan main konten. Itu deh Mas. Ya. Istilahnya seperti itu. Pak Asmori, barangkali ada yang dipertanyakan? Lihat-lihat aja gitu Mas Suri ya. Lihat-lihat aja, dan alhamdulillah hadir ya Pak Asmori ya. Alhamdulillah saudara-saudara kita bisa hadir. Ayo kata saya kita bikin konten juga kita itu tetap syiar di jalan Allah, dan mendengarkannya ya kita harus bisa mengartikannya seperti apa, yang benar bagaimana, yang tidak benar bagaimana. Semoga aja cepat memahaminya. Gitu teman ya. Ya. Harus dipahami. Harus dipahami. Udah siap Ahmad? Insyaallah. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sudah terbaik dan bergaris biar mereka di dalam tubuhnya, apapun lapisannya, setebal apapun lapisan dalam tubuh, otomatis terikat semua. Allah otomatis berani menyusup yang bukan setan, otomatis meledak dengan salawat Allah masuk otomatis terkunci selama hidup ini selesai. Biar salawat Allah lapis-lapis biar Alhamdulillah subhanahu Allah ini adalah pengasti sambil dengan semuanya oleh dan yang sudah dan yang melihat juga biar insyaallah wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi dari bismillahirrahmanirrahim. Ini ada siap. Allah masuk selaras dengan tubuhnya. Biar insyaallah wala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari golongan apa? Saya golongan roh. Saya lebih panasnya untuk memanggilnya lebih sopannya kita wit aja tah gimana? Apa saja. Ya. Pura kalau kita kurang sopan untuk menghadirkannya. Monggo sesuai panduan dari guru kami untuk syiar hari ini. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Monggo. tentang keikhlasan. Ikhlas. Ikhlas itu adalah suatu anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Allah pada manusia. Ya. Di mana keikhlasan itu turun dari Allah. Jika manusia melakukan sesuatu hal kebaikan tulus hanya karena Allah, barulah lahir ikhlas dalam dirinya. Diturunkannya anugerah ikhlas dalam diri. Bukan ikhlas itu dari diri manusia itu. Ikhlas itu langsung dari Allah. Manusia hanya melakukan ketulusan, mengharap ridho Allah. Jika Allah sudah ridho, ikhlas itu akan turun, masuk dalam diri manusia. Dan ikhlas itu bisa dirasakan oleh manusia. Bukan hanya sekedar ucapan ikhlas ataupun niatan ikhlas. Kita berniat ikhlas berarti berharap ridho Allah. Dan barulah ikhlas itu akan turun dari Allah kepada manusia. Dalam segala hal kebaikan yang dilakukan, jika hanya mengharapkan ridho Allah, tidak ada keinginan selain ridho Allah, itu akan mendapatkan ikhlas, dapat dirasakan kenyang, ketenangan, kesejukan, dan akan merasa ketagihan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan terasa bahwasannya kebaikan itu adalah kebutuhan daripada manusia itu. Itulah yang disebut ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah anugerah langsung dari Allah. Manusia hanya meniatkan ikhlas karena Allah. Maksud dari niat ikhlas karena Allah adalah mengharap ridho Allah. Dan melakukan semuanya tulus dari hati. Tanpa ada keinginan-keinginan selain ridho Allah. Jadi ikhlas itu tidak bisa hanya diucapkan. Bukan dari diri kita.
Ikhlas itu lahir dari perbuatan baik kita yang tulus hanya karena Allah. Kalau misalkan kita membantu orang, tapi orangnya nggak tahu, tapi kita itu membantu dengan ikhlas, itu gimana? Gitu, Ampura sedikit. Orangnya tidak tahu, tapi kita bantu gitu. Karena posisi dalam arti dia kesusahan. Nah, kesusahan itu saya tahu tuh, kok aduh ada yang mau berbuat tidak baik. Nah, akhirnya kita itu mencegahnya gitu, tapi dia nggak tahu. Itu seperti apa itu ikhlasnya? Ampura sedikit. Membantu seseorang dalam hal kebaikan tanpa diketahui oleh orang tersebut, Nggih. itu tidak apa-apa. Itu dikarenakan orang tidak ingin menjadi kebaikannya sebagai ketakaburan, kesombongan, Nggih. keriaan. Mungkin seperti itu. Namun kadangkala kebaikan itu harus diperlihatkan Mencontohkannya ntar ya. untuk mencontohkan kepada yang lain. Jadi kebaikan itu tidak perlu disembunyikan. Adapun nanti ada rasa seperti merasa paling baik, merasa paling berbudi, merasa sebagai penolong, itu adalah suatu ujian ketulusan hati seseorang. Maka dari itu, jika seseorang tidak bisa melewati ujian tersebut, keikhlasan dari Allah tidak akan turun. Yang turun adalah apa yang diharapkan olehnya. Contoh, berharap orang bisa memandangnya bahwasanya dirinya adalah orang baik. Dan Allah akan memberikan itu. Tidak memberikan ikhlas, tapi Allah memberikan itu. Orang akan menganggap orang yang memberikan pertolongan atau hal kebaikan sebagai orang yang baik. Jadi tergantung ketulusan hati seseorang. Dari ketulusan hati seseorang, itulah terlahir apa yang ada dalam diri. Jika tulus hanya karena ridho Allah, akan lahirlah ikhlas. Jika dari hatinya itu ingin dianggap orang yang baik, maka akan lahir pandangan-pandangan orang bahwasanya dirinya adalah orang yang baik. Jadi tidak usah takut dalam melakukan hal kebaikan dan dilihat oleh orang. Yang penting kita niatnya mencontohkan hal baiknya gitu ya. Ya, niatan awal hanya mengharapkan ridho. Adapun bisikan itu sudah menjadi ujiannya manusia. Jalankan saja. Kita tekan semua itu, perasaan-perasaan itu. Hingga tidak muncul dan bisa hilang. Dan hanya karena Allah. Barulah lahir ikhlas. Tidak usah takut dengan rasa nanti akan menjadi orang yang takabur, akan merasa sombong,
akan merasa orang ini sebagai orang yang ria. Tidak perlu takut seperti itu. Karena memang itulah ujiannya dalam melakukan hal kebaikan. Yang penting niatan kitanya tuh ridho ya, ridho Allah ya. Ya. Adapun orang menilai itu pribadi mereka saja. Yang penting kita melakukan yaitu tulus dari hati. Ya, kembali ke pribadi ya. Ya, kembali ke pribadinya berarti. Ya, soalnya kan posisi ya namanya orang kan pikiran beda-beda gitu ya. Ada yang kita ngasih anak yatim gini-gini, ria banget sih ini itu. Nah, itu suatu contoh ya, anggap aja kita ujian kita ya itu ya. Ya, paham. Tapi tetap ada nilai baiknya. Nggih. Walaupun itu ada rasa ingin dipandang orang. Nggih. Tetap Allah akan menilai kebaikan. Nah, itu. Namun akan disesuaikan. Ya, tetap. Semua itu hal kebaikan sekecil apapun akan ada nilai di mata Allah. Dan ada balasan kebaikan dari Allah. Bisa secara langsung atau nanti di akhirat. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan sedikit himbauan. Monggo. Jika melakukan hal kebaikan ataupun bersedekah, beribadah, melakukan berzikir, sholat, dan semua hal kebaikan, jika bersana, balasannya itu langsung, tidak menunggu nanti di akhirat. Di dunia mendapatkan langsung balasan kebaikan. Di akhirat sudah disiapkan balasan kebaikan. Berbeda dari yang tidak bersana. Ya, tidak. Mereka akan ditangguhkan nanti untuk akhir hayatnya saja atau di akhirat nanti. Harus tetap melalui filter-filter, penyaringan-penyaringan. Itu perbedaan antara sanad dan tidak sanad ya? Dan tidak bersanad dalam melakukan kebaikan. Ya, semoga aja yang mendengarkan atau yang melihat konten kami cepat memahami ya itu. Ya, lakukanlah hal kebaikan dengan tulus dari diri kita, dari hati kita. Hanya mengharap ridho Allah. Jika Allah ridho, ikhlas itu akan datang dan turun kepada diri kita. Paham Pak Smori? Pak Dadang? Itulah keikhlasan itu ya. Paham ya? Monggo Hid. Sekali lagi, melakukan hal kebaikan tidak perlu disembunyikan. Insya Allah. Agar orang itu bisa ikut. Ya. Bisa mengikuti kebaikan. Amin. Jadi tidak perlu disembunyikan. Insya Allah. Adapun ujian tetap saja mau disembunyikan atau tidak. Ujian itu tetap ada. Ya. Merasa itu tetap ada dalam diri kita. Manusiawi ya. Ya. Jadi lebih baik jika harus diperlihatkan kepada orang, perlihatkan saja. Tidak usah takut. Yang penting kita niatnya kan mencontohkan biar tahu begini alhamdulillah mengikuti hal kebaikan gitu dia. Ya, karena ikhlas itu datangnya dari Allah. Bukan dari ucapan kita. Ya. Kita hanya berniat ikhlas. Dalam artian kita berniat mengharap ridha Allah. Seperti itu. Mungkin itu saja, tidak banyak tentang ikhlas. Terima kasih banget. Alhamdulillah kita juga sedikit-sedikit jadi paham.
Kita juga sangat bersyukur dan semoga aja saudara-saudara kita juga semuanya cepat memahaminya. Gitu deh. Semoga saja bermanfaat. Amin. Bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Monggo barangkali tugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah saudara-saudaraku. Aduh, kita jadi gimana ya? Nambah wawasan lagi, dan kita juga tadinya sih ya sama, kita juga pikirannya takut ria, takut ini. Ternyata harus ikhlasin itu tetap milik Allah juga. Makanya kita ya alhamdulillah nambah wawasan nih. Jujur aja kita pribadi nih Mas Dadang, alhamdulillah ini. Tadinya saya tuh malu ya ini dan itu. Nah ternyata memang ada benernya juga, ada bener gimana. Jadi kita tuh mencontohkan biar dia itu mengikuti. Nah, kita kan sedekah kan agak malu-maluan dah. Ini itu. Nah ternyata memang jangan diumpet-umpetin, ada benernya. Mending kita tambahkan. Yang penting kita niatnya itu ngasih sedekah, ya ta, ikhlas karena Allah, tetap mencari ridha Allah, tetap. Jadi jangan usah disembunyi-sembunyi lagi Mas Dada. Jadi langsung aja, tahu orang ya nggak apa-apa. Yang penting kita syukur-syukur dia itu mencontohkan seperti Mas Dada, gitu dah. Benar nggak? Alhamdulillah. Makanya kita juga di Facebook, di status WA apa, biar orang tuh tahu. Nah, bersedekah, oh iya, barangkali ya bisa mengingatkan gitu loh, maksud saya. Nah, mengingatkan itu lah, dia itu mengikutin lagi. Alhamdulillah toh, gitu maksudnya. Nah, apalagi yang bersanad, waduh dahsyatnya, langsung dibuktikan, ya bener nggak tadi? Subhanallah. Ya udah, itu aja himbauan dari saya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata dan kata-kata kita kurang sopan, saya minta maaf. Sudah ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.